Buat tadi saya dengerin percakapan Bang If dan Bang Ridwan ya, seru banget ya. Mungkin saya mau nambahin bahwa kita dengan namanya dalam bisnis itu nggak ada yang saklek gitu ya, harus seperti ini, harus seperti itu. Kalau semuanya saklek, kita nggak ada kreativitas kita lagi. Dan kalau nggak ada kreativitas kita kan, kita entrepreneur kan orang yang kreatif ya, kita mau coba itu gitu. So jadi sebenarnya sah-sah aja untuk mencoba gitu ya. Tapi balik lagi kalau kita mencoba sesuatu jangan langsung skala besar. Kita mulai dari yang skala kecil dulu, pilot dulu. Selalu tes dan ukur, kuncinya itu tes dan ukur, tes dan ukur. Jadi ketika kita belajar sesuatu, belajar ilmu, kita tes, kita coba, kita praktekin, terus kita ukur efektif atau enggak, berhasil atau enggak. Jadi itulah seninya jadi kita entrepreneurship. Salah satu tujuan kita jadi entrepreneur kan mungkin beberapa dari teman-teman pengen punya kebebasan, nggak pengen terikat, ada punya bos, punya apa jam kerja yang harus 9 to 5 di kantor, kebebasan gitu kan. Dan salah satu kebebasan kita kan kebebasan untuk berkreasi, ya, menciptakan sebuah produk, menciptakan bisnis yang kita bisa banggakan. So, buat teman-teman enjoy ya, nikmatin proses entrepreneurship-nya, bangun bisnisnya. Itu yang paling penting ya, harus enjoy. Ya, dan jangan berhenti mencoba dan berhenti berkreasi. Berhenti belajar juga jangan. Oke, seperti kata Mbak Puput tadi, hari ini kita belajar di pertanyaan 2 dan 3 ya. Mungkin pertanyaan saya Mbak Puput, kita ada jadi pakai polling nggak hari ini? Kemarin karena ini belum dibuat ya Coach Ferry pollingnya, karena agak bingung juga karena kita kemarin sudah memintakan teman-teman untuk memberikan jawaban yang pertama. Jadi kita minta mereka mengisi snapshot untuk jawaban yang pertama gitu. Apa ya, itu dari situ aja pollingnya? Ya, nggak apa-apa, boleh kok, nggak apa-apa. Oke, saya akan share untuk bahan hari ini. Kalau apakah perlu saya buka pertanyaan untuk sesi lalu atau saya mau lanjut aja? Maaf, Mbak Puput masih di mute. Sorry. Apa dilanjut aja dulu, Coach? Dilanjut aja ya. Nanti terakhir disimpan ya. Tadi ada waktu kita setengah jam udah mulai tadi pemanasan tentang gitu. Soal pertanyaan pertama. Oh, oke. Baik kalau gitu. Saya ikut aja. Bahas lagi. Oke, udah bisa lihat ya PowerPoint-nya? Iya, bisa. Oke, kita sesi Smart Business Map untuk TDA Pekanbaru 8 sesi. Ini kita masuk ke sesi yang kedua ya. Nah, di sini ada yang baru atau semuanya sudah ikut? Ada yang peserta baru kah hari ini? Nggak ada semua ya? Oke. So, hari ini sesi kedua ya. Dan kemarin kita sudah bahas pertanyaan pertama dari 12 yaitu what is the problem ya. Kita masih dalam playing field untuk 3 kali pertemuan ya. Dan hari ini kita bahas 2 pertanyaan yaitu who has the problem dan what is the solution gitu ya. Ini PowerPoint-nya bisa lihat semua ya? Bisa, Coach. Oke. Nah, kita review kemarin juga sudah bahas ya industri dan kategori, penting untuk teman-teman mengenali industri teman-teman dan kategori bisnisnya teman-teman ya. Dan kemudian teman-teman juga sudah belajar bahwa untuk supaya seseorang mau membeli, maka kita harus temukan dulu kebutuhannya. Ya, kebutuhan ini datang dari mana? Dari sebuah masalah. Ya, ambil contoh kita di bisnis saya, kebanyakan problem-problem dari customer klien-klien kita itu kurang lebih ada 2 gitu. Pertama adalah orang-orang yang pengen membesarkan bisnisnya, ya selama ini udah stagnan pengen besar bisnisnya tapi bingung, nggak tahu gimana caranya, udah coba ini, coba itu, tapi kok gitu-gitu aja bisnisnya. Itu yang pertama. Dan problem yang kedua adalah mereka yang bisnisnya sedang bermasalah. Nah, biasanya masalah keuangan, baik itu keuangan secara finansial maupun keuangan secara sales. Gitu. Ya, walaupun sebenarnya ada yang masalahnya dari masalah manajemen, masalah people dan segala macam, tapi selalu semuanya ditunjang dari masalah dari
balik lagi ke finansial gitu, selalu ke finansial. Pemicunya selalu finansial. Nanti akar permasalahannya di people kah atau market kah atau yang lain-lain tuh urusan nanti. Tapi selalu mereka datang masalah finansial, baik finansial cash flow maupun finansial sales gitu. So jadi saya mensegmenkan gitu loh, mensegmenkan customer kita jadi dua. Itu jadi dua, yaitu satu yang mau memberesin masalah, satu yang mau grow gitu kan. Jadi udah siap besarin gitu. Nah, jadi kita membagi jadi dua segmen itu ya berdasarkan ini. Nah, makanya kenapa itu hari ini kita kan belajar tentang segmentasi ya. Oke, nah kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu who has the problem. Kalau kemarin kita tanyanya what is the problem, apa masalahnya. Nah, sekarang siapa nih orang-orang yang punya masalah ini? Ya, karena balik lagi kita harus memilih customer kita siapa. Kita harus memilih pelanggan kita siapa. Bukan pelanggan yang milih kita, boleh dong kita sombong sedikit ya. Kita yang pilih pelanggan kita gitu. Nah, ketika kita mau memilih ke customer segmentasi ya, ketika kita memilih segmentasi, ada empat faktor yang biasanya menjadi patokan gitu. Nah, pertama berdasarkan geografik atau berdasarkan daerah ya, di mana pelanggan kita tinggal atau beli berada gitu ya. Mungkin di kota tertentu kah, mungkin di daerah tertentu, mungkin di daerah dingin, daerah pegunungan, atau daerah pantai, atau daerah perkotaan ya, atau kota kelas 1, kelas 2, secara nasional kah? Oh, saya cuma mau lokal bisnis saya, atau saya mau nasional, atau market saya mau internasional. Karena internasional ini beda lagi nih, beda negara, beda segmen, nanti beda lagi gitu ya. Atau jenis daerah, kayak tadi itu daerah dingin, daerah panas, atau mungkin kalau Anda marketnya misalnya di mall atau di tempat pembelanjaan, ya kita juga harus mengkategorikan, mensegmentasikan pusat perbelanjaan kelas elit, pusat perbelanjaan kelas B, kelas C, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi macam-macam kawasan berdasarkan wilayah, kawasan, daerah gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah berdasarkan demografik ya, berdasarkan siapa mereka ya, profilnya, berdasarkan profilnya. Misalnya jenis kelamin, apakah customer kita pria atau customer kita wanita, berdasarkan usia, apakah usianya 17 tahun ke atas, di bawah 17 tahun, 25 sampai 30, 50 tahun ke atas dan sebagainya. Berdasarkan kelas ekonomi juga bisa. Tapi ini kelas ekonomi mungkin lebih ke pengeluaran mereka sehari-hari ya. Misalnya dalam sebulan pengeluaran mereka 2 juta, di bawah 2 juta, atau 5 juta ke atas dan sebagainya. Atau mungkin ada background dari sisi pekerjaan ya, pekerjaan tertentu. Oke, customer saya khusus dokter misalnya gitu ya. Atau customer saya khusus B2B, jadi perusahaan yang lain, perusahaan yang bergerak di bidang yang lain gitu ya. Atau customer saya misalnya ibu rumah tangga gitu ya. Jadi itu juga bisa kita segmentasikan. Nah, kemudian dari sisi psikografik ya, nggak usah khawatir, psikografik, ingat aja psiko, itu kepala gitu ya, kepala. Artinya apa? Minat mereka, preferensi mereka, kesukaan mereka, gaya hidup mereka, kepribadian ya. Nanti saya akan bahas lebih detail, lebih dalam ya. Nah, kemudian behavior, perilaku. Jadi sesuatu yang terlihat gitu ya. Kalau psikografik kan sesuatu yang tidak terlihat, ya ingatnya gitu. Nah, kalau behavior sesuatu yang terlihat, perilaku mereka, kebiasaan mereka, status pelanggan mereka, apakah mereka pelanggan yang loyal, atau mereka customer baru, atau mereka customer yang beli sebulan sekali, atau customer yang beli setiap hari. Nah, itu kan beda-beda. Loyalitas, gitu ya, loyalitas mereka dan sebagainya. Jadi kita bisa melakukan segmentasi. Nah, segmentasi ini bisa banyak. Jadi teman-teman bisa melakukan banyak segmentasi, gitu ya, bisa banyak segmentasi, gitu ya. Karena balik lagi di Indonesia ini, Indonesia aja ada 260 juta penduduk. So sudah pasti tidak semua orang sama. Jadi pasti akan ada banyak segmentasi. Nah, nantinya tugas kita adalah memilih segmentasi itu ya. Setelah kita kelompokkan, segmentasi itu mengelompokkan ya, ingatnya gitu ya. Jadi mengelompokkan calon customer kita. Ya misalnya calon customer yang A ini kelompok pecinta pedas, ini kelompok pecinta manis, ini kelompok pecinta pahit, yang ini kelompok pecinta asam misalnya gitu ya. Nah, nanti teman-teman ya memilih, oke, untuk periode ini mungkin selama 2 tahun ke depan saya mau menguasai rajanya makanan pahit gitu ya. Spesialis restoran makanan pahit ya. Jadi untuk para pecinta makanan pahit, nah saya spesialisnya. Ya berarti Anda mentargetkan gitu.
para pecinta makanan pahit, misalnya gitu ya contohnya. Jadi itu tentang segmentasi, mengelompokkan, dan kemudian selanjutnya kita adalah memilih. Nah, so ini saya ambil dari Mark Plus ya. Saya salah satu certified fasilitator dari Mark Plus ya. Jadi saya izin pakai beberapa slide-nya mereka untuk supaya lebih mendalam gitu ya. Nah, jadi kalau kita contohkan lebih dalam lagi tadi ya, misalnya geografik dan demografik, contohnya nanti tetap bisa mensegmentasikan seperti ini ya. Kita mulai dari geografik dulu. Misalnya berdasarkan negara ya, Indonesia, Singapura, Thailand, berdasarkan kepadatan penduduk ya, daerah urban, daerah suburban atau daerah rural ya, pedesaan yang penduduknya lebih padat, lebih jarang gitu ya. Urban kan kota-kota gitu ya, yang lebih padat. Suburban pinggiran kota gitu ya. Nah, kemudian mungkin teman-teman bisa berdasarkan provinsi, ya daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan gitu ya, berdasarkan provinsinya gitu. Atau berdasarkan pusat kotanya, Jabodetabek, non-Jabodetabek, dan sebagainya. Ini contoh aja, contoh. Nah, kemudian contoh untuk demografik, segmentasi secara demografik, misalnya teman-teman mengkategorikan di bawah 6 tahun, 6 sampai 11 tahun gitu ya. Di bawah 6 tahun, 6 sampai 11 tahun, kemudian 20 sampai 34 tahun dan sebagainya. Jadi ini semua ini dikategoriin ya, mengkategorikan customer kita di kelompok-kelompokin gitu ya. Bukan semuanya dipilih, tapi ini contoh dikelompokin. Jadi ada kelompok di atas 65 tahun misalnya, terus ada kelompok 20 sampai 34 tahun kayak gitu. Nah, mungkin terus contoh lainnya adalah family life cycle gitu ya. Apakah orang customer kita single, apakah menikah, menikah tanpa anak, menikah dengan satu anak, menikah dengan 2 anak gitu ya. Kalau teman-teman yang agak fasih dengan Facebook, nah ini sebenarnya di Facebook kita bisa mentargetkan nih ya, keluarga ibu-ibu punya 1 anak, ibu-ibu 2 anak, nah itu bisa ditarget sebenarnya. Kemudian dari sisi expense, pengeluaran ya, di bawah 2 juta, 2 sampai 5 juta atau di atas 5 juta. Nih contoh juga gitu. Dan dari sisi pekerjaan, profesional, bisnismen, tidak bekerja. Nah, ini yang retail. Nah, yang biru ini adalah contohnya adalah untuk B2B, yang business to business. Jadi kita adalah bisnis lain gitu ya. Jadi kita bisa kategorikan seperti ini, misalnya kelasnya secara kelas mereka mikro, kelas kecil, kelas menengah, kelas besar gitu ya. UMKM gitu. Terus kita juga bisa kategorikan berdasarkan jumlah pekerja, jumlah karyawan, ya, berdasarkan segmen industri, baik dia finansial, otomotif, konsumer, dan sebagainya. Atau kepemilikan, perusahaan swasta, perusahaan multinasional, perusahaan pemerintah, BUMN, dan sebagainya. Jadi kita bisa mengkategorikan seperti itu. Ya. Nah, kemudian contoh berikutnya, ini yang behavioral dan psikografik tadi ya. Nah, misalnya psikografik ya, dari status sosialnya, kelas sosialnya. Karena kan beda kelas sosial, beda lifestyle gitu kan. Mungkin orang-orang yang kelas A+, ya liburannya mungkin mereka bisa pakai jet pribadi, pergi keliling kemana-mana gitu kan. Nah, sementara mungkin kalau kita yang kelas C, mungkin naik mobil gitu kan, beda lifestyle-nya. Sehingga nanti produk-produknya ya yang naik pesawat, produk-produk yang menunjang pesawat gitu. Yang naik mobil, produk-produk yang menunjang mobil, misalnya gitu. Ya, jadi kelas, status kelas sosial mereka, lifestyle-nya pasti berbeda. Mungkin juga dari sisi personality, ya kepribadian. Apakah orangnya analitik ya, jadi kalau lihat produk dianalisa, ini fungsinya segala macam, bahan bakunya segala macam. Ada juga orang-orang seperti itu tuh. Jadi kita kelompokkan orang ini customer tipe analitik gitu ya. Terus ada orang customer tipe penasaran, pengen nyobain hal-hal baru, takut kalah gaul gitu ya, selalu pengen try something new gitu. Ada juga customer seperti itu. Nah, ada yang intelligent, yang dia pinter, dia sudah tahu apa yang dia mau, dia tahu mana yang murah, mana yang mahal, mana yang value to money gitu ya. Ya, dia tahu gitu. Ada juga yang mungkin tipenya high achievers. Dia akan melakukan segala cara untuk bisa mewujudkan goals-nya dia, pekerjaannya dia, karirnya, atau apapun yang dia inginkan gitu ya. Jadi dia tahu apa yang dia mau gitu ya. Nah, dari sisi personality. Ya, jadi kita bisa kelompok-kelompokin gitu tuh nantinya ya. Nah, kemudian dari sisi lifestyle ya. Misalnya ada orang yang secara teknologi, secara digital teknologi dia orangnya nggak gaptek, pokoknya dia high tech person gitu, ngerti tentang teknologi. Tapi juga ada orang-orang yang gaptek gitu kan, ada orang yang gaptek. Nah, ini juga bisa dikelompokin gitu ya, kelompok customer gaptek, customer yang teknologi pinter banget gitu. Nah, dari sisi behavioral bagaimana?
ya, orang-orang yang secara benefit ya, secara benefit. Ada orang yang ekonomik, kita kelompokin orang ekonomik. Orang-orang ekonomik artinya orang-orang yang pokoknya maunya murah gitu, cari murah, cari murah, cari murah, selalu banding-bandingin harga yang murah. Tapi ada orang yang prestis, pokoknya harga nggak penting, tapi kalau itu brandnya bagus, bisa naikin citra saya, ya, maka saya beli, gitu misalnya. Tapi ada orang yang mungkin carinya secure, keamanan, kenyamanan, jaminan. Pokoknya kalau saya pakai brand itu, saya udah tahu kualitasnya. Jadi saya nggak perlu khawatir takut ditipu, nggak perlu khawatir takut kecewa, dan sebagainya. Atau mungkin ada yang nyari kemudahan, pokoknya yang praktis, yang mudah, dan sebagainya. Nah, jadi dari sisi ini bisa dikelompokin juga. Nah, kemudian dari sisi pengunjung ya, dia udah jadi customer kita seperti apa, ya. Misalnya ada orang yang datang yang sudah jadi pengguna kita, yang sudah menjadi customer kita. Tapi juga ada yang baru nyobain, misalnya ada yang juga baru nyobain. Ada yang sudah, udah customer yang luar biasa nih, wah udah levelnya udah VIP status gitu ya. Ada yang sudah pembelian berulang kali, repeat shoppers. Atau ada yang baru pertama kali datang gitu ya, jadi bisa juga. Jadi kita membedakan produk dan jasa nanti untuk orang pelayanannya untuk orang baru pertama kali apa yang prosedurnya apa, nanti untuk mereka yang sudah VIP prosedurnya apa gitu kan beda-beda. Atau mungkin dari sisi loyalitas gitu, dari sisi loyalitas. Apakah mereka tipe yang tidak loyal, ganti sana, ganti sini, nyobain ini, nyobain itu. Ada juga customer yang seperti itu kan, suka nyoba-nyoba gitu ya. Tapi mungkin ada yang oke, saya kalau udah cocok ini ya sudahlah kita coba aja terus. Ya selama harganya pas ya kita pakai. Tapi nanti kalau harganya nggak pas tiba-tiba naik atau ada penawaran yang lebih miring, mungkin mereka bisa geser dikit ya, medium loyalitasnya. Atau ada yang loyal banget nih, pokoknya apapun yang terjadi saya pakai brand ini, pasti saya sudah cocok banget, sudah senang banget ya. Bahkan mungkin dia bisa ngomong ke orang lain pakai brand ini gitu ya. Ada juga yang gitu. Nah, jadi kita bisa mengelompokkan ya customer-customer kita. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya yang di perusahaan juga bisa dikelompokkan berdasarkan buying influence-nya ya. Mereka beli dipengaruhi oleh apa, oleh siapa gitu ya. Apakah kita ngomong dengan decision maker, apakah kita ngomong dengan influencer, kita ngomong dengan usernya, atau kita ngomong orang-orang yang dengan orang engineering-nya yang teknis banget, yang pengen tahu teknisnya gitu ya. Atau dari sisi buying proses, proses pembelian atau proses pembelanjaan di perusahaannya. Apakah ini prosesnya long term agreement, apakah open bid, yaitu maksudnya lelang gitu ya, tender dan sebagainya. Apakah satu kali pembelian, satu kali nyobain doang, gimana pun, atau e-procurement secara lelang secara elektronik gitu dan sebagainya. Ya, jadi ini bisa kita kelompokkan gitu ya, bisa kita kelompokkan. Nah, mungkin teman-teman yang baru, mungkin ini kesannya kayak overwhelmed. Ini banyak banget nih istilah-istilahnya bahasa Inggris segala macam. Nah, di sini saya mau sederhanain, teman-teman gak usah pusingin ini, sederhanain balik lagi ke ini, gitu ya. Jadi kelompokkan customer Anda, cari tahu kelompok customer Anda berdasarkan daerah. Ya, jadi daerah mana yang mau Anda sasar terlebih dahulu, gitu ya. Mungkin cita-cita Anda saya mau nasional, coach, saya mau internasional bahkan. Tapi coba sasar dari sekarang yang target 1-2 tahun ke depan dulu gitu ya, 1-2 tahun ke depan dulu. Ya 1-2 tahun ke depan secara geografik itu gimana Anda mau menyasarnya, ya di mana mereka gitu. Dan kemudian siapa mereka, baik dari sisi jenis kelamin, pria kah atau wanita kah, dari sisi usia kah gitu kan, skala ekonomi, kemampuan mereka. Sebenarnya kalau skala ekonomi itu kita pengen tahu kemampuan mereka beli tuh seberapa besar gitu ya. Jangan sampai kita punya produk yang harganya mahal banget, kita nyasarnya kelas C, kan nggak cocok gitu kan. Jadi kita harus tahu produk kita cocok nggak dengan kemampuan belinya mereka gitu. Nah kemudian juga dari sisi psikografik dan behavior gitu ya. Dari sisi psikografik dan behavior. Karena ini juga cukup penting nih, karena balik lagi selalu ada tipe-tipe di luar sana yang misalnya BPJS gitu ya. Budget pas-pasan, jiwa sosialita gitu ya. Jadi secara kelas ekonomi mungkin nggak cocok nih, tapi secara lifestyle mereka dituntut untuk punya lifestyle itu sehingga mereka rela aja berhutang ya, kemudian untuk membelikan sebuah produk, mereka rela spend uang, mengeluarkan uang yang lebih besar dari yang mereka miliki untuk menjaga lifestyle-nya itu. Makanya kenapa psychographic behavior ini menjadi hal yang penting. Nah, kemudian, ini mungkin pertanyaan bagus nih dari Ikma Zurani. Untuk rangka pertanyaan, untuk wawancara dan Google Form bisa merujuk Dynamite Attribute Segmentation Coach. Ya, bisa gitu ya.
Jadi tugas teman-teman adalah untuk mengenali customer Anda gitu ya. Saya yakin di sini kan teman-teman sudah punya customer semua. Nah, jadi caranya adalah dengan cara wawancara dan lakukan survei kepada customer Anda yang ada saat ini. Jadi Anda melakukan profil pada mereka. Jadi Anda tidak perlu menebak-nebak lagi nih, customer saya banyakkan usia berapa ya, banyakkan gini ya. Jadi yang paling tepat adalah Anda punya database. Dan database ini Anda lakukan wawancara, Anda berikan mereka Google Form atau metode-metode lainnya terserah, dan di mana itu untuk Anda dapetin profilnya mereka gitu. Nah, itu yang penting dilakukan. Jadi tidak nebak-nebak lagi. Nah, sekarang saya mau nanya ini nih ya. Kira-kira ini merek apa nih? Ada yang tahu? Starbucks. Starbucks ini jualan apa ya? Kopi. Jualan kopi, yes. Bukan jualan deterjen ya, bukan jualan gelas ya. Ya, Coach. Jual tumbler juga sih. Jual tumbler juga, benar. Saya kira mereka jualan logo. Jualan brand, hospitality, ya. Kira-kira siapa sih customer Starbucks kalau kita belajar dari segmentasi ini? Siapa pelanggannya Starbucks? Pria atau wanita? Dua-duanya. Dua-duanya. Terus kalau kita bicara skala ekonomi, ya pengeluaran mereka berada di kelas apa? Kelas A, B, atau C? Menengah ke atas. Menengah ke atas ya, berarti C plus ya, C plus ke atas ya. Oke, C plus ke atas ya, dari A sampai C plus berarti ya. Oke, terus itu berarti dari sisi geografik ya, mereka adanya di mana? Kota ya. Kota besar. Oke. Lebih spesifik lagi, ada di tengah kota. Pusat kota, ya. Di mana lagi? Kita sudah tahu nih dia berada di kota besar nih. Cuman kalau di kota itu dia biasanya ada posisinya ada di mana? Di mall. Di mall, pusat kota. Kalau ruko pun ruko pusat kota ya, di mall ya. Mallnya biasanya kelas apa dia mallnya? Kelas A. Mall kelas A, mall kelas B juga bisa ya. Starbucks mulai ada di rest area, betul. Nah, nanti kita bicara tentang segmentasi itu ya. Jadi dia mulai masuk segmentasi yang ada di rest area gitu. Dia pengembangan segmentasi itu. Tapi balik lagi ya, apakah dia ada di semua rest area? Rest area seperti apa yang dia ada? Nggak di semua rest area ya. Oktiviani, rest area seperti apa yang dia ada? Rest area besar yang dimana ada brand-brand besar yang lainnya juga kan, yang rame ya. Rest area jalan ke kota besar, ya betul. Karena marketnya dia, market banyak kan pasti orang-orang kota besar gitu kan, yang punya buying power gitu ya. Nggak mungkin market dia adalah supir-supir truk gitu. Supir-supir truk pasti lebih memilih warung kopi gitu. Yes, marketnya beda. Nah, ini ada mumpung ada pertanyaan juga dari Mas Rizky. Sebaiknya kita memulai dari mana ya, Coach? Melihat problem secara makro dulu, lihat dari tren industrinya, atau kita start dari market lokal, terus baru kita identifikasi problemnya. Nah, selalu kita lihat kalau urutannya dari kemarin kita belajar, pasti kita lihat dari makro dulu, ya, problemnya, industri dan kategori. Karena kita memutuskan mau masuk ke industri atau kategori apa. Karena di setiap industri dan kategori masalahnya beda-beda, gitu. Nah, kenapa kita pilih lihat tren industrinya dulu? Jangan sampai kita masuk ke industri yang lagi sunset gitu kan. Jadi daripada kita capek-capek nyari masalah di tempat yang sudah sunset, istilahnya kapalnya sudah mau tenggelam. Ngapain kita beli tiket untuk naik kapal itu gitu kan. Jadi lebih baik kita pilih dulu nih, saya mau pergi kemana, kemudian saya mau naik kapal apa. Nah, baru nanti di kapal itu kita cari tahu masalah apa yang bisa diselesaikan di kapal itu. Gitu. Jadi kita udah naik kapalnya dulu. Jangan sampai kita naik di kapal ini, kita menyelesaikan masalah kapal orang lain.
Nah, itu kan nggak cocok gitu. Jadi ngerucut ya, makin ngerucut gitu. Nah, jadi udah paham ya. Nah, kemudian kira-kira orang kalau ke Starbucks ya, itu mereka minumnya apa? Kopi, udah tahu kopi. Kopi jenis apa? Espresso. Espresso, oke, apalagi? Americano, Americano. latte, ya, Blended macchiato, juga. ya, frappe, frappuccino, ya, robusta, V60, ya, oke. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, cappuccino, ya, pertanyaan selanjutnya lagi. Kalau mereka pergi ke Starbucks, minum cappuccino, robusta, americano, frappuccino gitu ya, eh, ngapain mereka di Starbucks? Apa yang mereka lakukan di Starbucks? WFH. Work from home, kerja, nongkrong, ya, nongkrong, hangout, ya, ngobrol, kerja, ya, meeting, oh iya, ketemu klien, yes, TP-TP, ya, selfie, 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 foto-foto, numpang wifi, miring cantik, meeting, ya, nggak ada yang numpang AC ya, ngejar promo, yes. Nah, dari sisi ini aja teman-teman sudah mulai menganalisa Starbucks dari sisi geografik tadi kita sudah lihat ya mereka ada di mana dan dari kota besar aja kita spesifikin lagi mereka ada di mall, ada di ruko-ruko, kita spesifikin lagi mallnya itu mall tipe apa, rukonya juga ada di mana dan tadi ada yang bilang di rest area, kita juga spesifikin lagi rest areanya ada di mana gitu ya. Jadi kalau kita bicara geografik daerah aja nggak cukup Anda cuma bilang oke, saya mau bisnis saya ada hadir di Pekanbaru. Iya, Pekanbaru gede juga, di mananya gitu. Ya, di mall kah, di ruko kah, online kah, di mana gitu. Jadi harus spesifik customer kita ada di mana. Dan juga ketika kita memilih customer kita, ya, siapa customer kita juga spesifik. Pria dan wanita. Oke, bisa pria dan wanita, bisa juga dua-duanya. Tapi terus spesifik lagi apa? Mereka skala ekonomi, ya, skala ekonomi. Bisa lebih spesifik lagi, ya. Terus kemudian mereka di sana minum apa? Kopi. Tapi kopi apa? Spesifik dong, spesifik. Oh, kopinya kopi-kopi americano, kopi latte, kopi frappuccino, kopi apalagi tadi V60, robusta dan sebagainya ya. Kopi-kopi unik gitu ya, kopi-kopi yang tipenya dia. Nah, kemudian secara perilaku mereka ngapain di sana? Mereka meeting, mereka di situ apalagi tadi ya, hangout, selfie ya, ngobrol dan sebagainya gitu ya. Work from home, mungkin ada yang sambil belajar, mahasiswa belajar di situ gitu kan. Eksekutif yang meeting di situ kan. Jadi profil customer-nya juga misalnya eksekutif, mahasiswa. Nah, jadi lebih spesifik. Ya, bahkan kita bisa bikin sektor per misalnya nih, Starbucks office ya, segmen perkantoran. Maka dia akan buka di kantor-kantor gitu. Dan di kantor-kantor itu dia akan melakukan apa namanya? Dia akan melakukan produk dan servisnya yang sesuai dengan kebutuhan di kantor itu. Mungkin di kantor itu lebih banyak orang-orang minum kopi hitam, misalnya ya americano. Maka mungkin dia akan lebih menawarkan americanonya dan sebagainya. Gitu ya segmen kantor. Tapi mungkin ada segmen perumahan gitu ya, dekat-dekat daerah perumahan, ya retail daerah perumahan. Nah itu mungkin banyakkan di situ mahasiswa atau keluarga di situ. Mungkin dia akan lebih banyak menawarkan makanannya, mungkin dia akan nawarin sandwich, mungkin akan nawarin croissant dan sebagainya gitu. Jadi beda-beda produk nanti servisnya juga beda-beda berdasarkan segmen itu. Nah tugas kita adalah sekarang memilih siapa sih customer kita. Kita segmentasikan dulu, gitu ya. Nah, lanjut. Nah ini ada yang tahu bisnisnya apa nih? Kira-kira mereka jualan apa? Lontong, kebutuhan harian, Indomie, warung kopi. Yes, ini warung kopi, betul. Nah, kalau kita bicara dari sisi geografik ya, geografik, mereka adanya di mana? Perumahan,
desa, ya pedesaan. Kalau di sisi perumahan kelas apa biasanya? Kampung, pinggir kota, jalan lintas, pinggiran kota, ya perumahan menengah ke bawah ya, di pinggiran kelas bawah, menengah ke bawah, ya. Oke. Terus kemudian di pasar, ya di pasar. Terus yang datang biasanya profil orangnya seperti apa? Karyawan pabrik, nah, supir, orang yang sederhana, ya, warga RT, buruh, ya, penduduk sekitar kan, pasti kompleks penduduk sekitar juga. Bapak-bapak domino, main domino ya, main domino ya. Oke, ibu-ibu rumpi. Nah, itu udah mulai semakin spesifik tuh. Nah, bagus nih, saya suka semakin spesifik. Makin clear, bisnis itu semakin spesifik, makin clear, makin jelas kita mau nyasarnya siapa. Terus kemudian mereka di situ minumnya atau makannya apa? Pisgor, kopi tubruk, kopi hitam, Indomie, kerupuk, ya jelas ada kerupuk situ, gorengan, Minas tuh apa Minas ya? Gorengan. Kira-kira di warung ini, di warung ini mereka menawarkan frappuccino nggak? Oh, mie nasi goreng, ya. Enggak ya, enggak ada frappuccino ya. Americano, latte, cappuccino. Kenapa mereka enggak menawarkan itu? Ya? Cappuccino sasetan, yes betul cappuccino sasetan. Kopi tubruk merek kapal api, ya sasetan ada. Kira mereka punya mesin itu enggak, mesin apa espresso yang dari Italia itu yang ada kayak di Starbucks gitu? Enggak ada ya. Americano karifan lokal. Iya betul. Jadi yang diminumnya beda, paling banter kopi luwak, ya. Dan namanya aja udah mahal gitu ya. Yes. Pricingnya juga pasti beda. Tadi saya belum bahas pricing ya, saya belum bahas pricing juga, lupa tadi. Nah kemudian mereka di warung kopi ini kira-kira ngapain mereka? Apa yang mereka lakukan? Aktivitasnya apa aja di warung kopi ini? Ya, gosip, ngerumpi, gitu ya. Tadi juga ya main gaple, istirahat, ya. Cari informasi, ngomongin tetangga, merenung, ngutang, kasbon. Bu, kasbon, Bu. Aduh, ya. Nah, gabut CCTV lingkungan, ngeronda, cari inspirasi, main saham. Saham apa? Nah, dari dua contoh ini sama-sama jualan kopi, Tapi yang satu punya segmentasinya berbeda, yang satu juga segmentasinya berbeda, gitu ya. Jadi di sini kita harus teman-teman melihat bahwa satu bisnis tidak akan menggarap semua pasar, gitu ya. Setiap bisnis punya pasarnya masing-masing. Dan itulah tujuannya kita harus spesifik menentukan siapakah pasar saya, gitu ya. Pasar Anda bisa melebar nggak? Bisa, nanti bisa melebar. Tapi ketika Anda masih mulai dan Anda belum dikenal, brand Anda belum besar, belum dikenal, belum spesifik, saran saya spesifik dulu. Kuatkan brand Anda di satu tempat dulu, satu segmentasi dulu. Nanti kalau itu sudah kuat, Anda bisa masuk segmentasi lain. Jangan khawatir, itu yang kita sebut ekspansi pasar gitu ya. Ada strateginya lagi. Tapi di saat ini, ketika Anda baru mulai, ketika Anda masih merintis, masih mengembangkan brand Anda, spesifik lah. Jadilah satu spesifik. Gitu. Kayak kita penting nih. Nah, jadi ketika tadi kita melakukan segmentasi, tentunya kan banyak tuh segmentasinya tuh. Segmentasi yang pecinta pedas, tadi saya cerita pecinta manis dan segala macam. Jadi yang namanya segmentasi itu adalah mengelompokkan. Jadi pelanggan-pelanggan tipe A, kelompoknya segmentasinya ini. Pelanggan-pelanggan tipe B, kelompoknya segmentasinya ini. Pelanggan tipe C, kelompoknya ini. Bisa jadi mungkin segmentasi Anda berdasarkan daerah. Customer wilayah Indonesia Barat, customer wilayah Indonesia Timur, customer wilayah Indonesia, nah bisa aja gitu. Nah dari customer wilayah Indonesia Timur mungkin lebih spesifik lagi, ada ini A, B, C, dan D gitu ya. Nah itu kita namanya mengelompokkan. Nah saat ini tugas Anda adalah bukan menggarap semuanya, tapi memilih satu segmentasi yang menurut Anda
satu, yang marketnya menurut Anda potensial. Anda pokoknya kalau garap satu itu aja Anda bisa hidup lah, bisnis Anda bisa besar. Kedua, Anda punya kekuatan, Anda punya akses, Anda punya network untuk bisa menggarap masuk ke dalam segmentasi itu. Karena sometimes mungkin cita-cita saya pengen bisa masuk market kelas A plus gitu ya. Tapi saya nggak punya produk yang kualitasnya menunjang untuk masuk sana. Saya nggak punya modal untuk bisa campaign masuk ke sana. Saya nggak punya akses untuk bisa distribusin masuk ke sana. Berarti saat ini saya masih bermimpi. Saya belum punya cara untuk bisa melakukan itu. Maka mungkin kalau saya belum tahu caranya, saya masih bermimpi, ya nggak apa-apa, saya jangan masuk ke sana dulu. Saya masuk yang saat ini saya kuat dulu. Sambil nanti kalau modal saya lebih kuat, network saya lebih kuat, saya tinggal bikin brand baru yang dimana brand ini masuk ke market yang atas itu. Kayak ambil contoh Toyota. Toyota aja sudah bisa masuk segmentasi A dengan Fortunernya, dengan ya Fortunernya gitu ya kan. Tapi tetap aja dia punya Lexus. Lexus untuk kelas A plus yang lebih elit lagi gitu. Ya, jadi dia punya second brand lagi. Jadi jangan pernah khawatir, gitu. Jangan pernah khawatir. Saya pengen masuk ke sana, takut nggak bisa. Kalau saya masuk sekarang brand C, saya nanti masuk brand A, nggak bisa masuk brand saya. Nggak apa-apa, kita bikin second brand, gitu ya. Kayak misalnya Lion Air. Lion Air bikin Batik Air untuk masuk full flight service-nya, gitu ya. Dari Bu Fani Yudewi, lebih spesifik maksudnya itu lebih ke kategori bukan coach atau subkategori. Bukan. Kalau kita bicara kategori subkategori kan lebih bicara ke produknya gitu kan, ya kan. Saat ini kita bicara ke marketnya dulu, gitu ya. Kalau kategori subkategori itu yang kemarin, ya. Tapi yang saat ini yang saya lagi bahas spesifiknya ke marketnya, ke calon pembelinya Anda, gitu. Calon pembelinya Anda. Jadi segmentasi Anda kelompokkan, gitu ya. Anda tentukan, Anda kelompokkan, gitu ya. Kemudian Anda targeting. Nah, ketika Anda melakukan kelompokan ini, saran saya gunakan profil dari database dari pelanggan Anda yang sudah ada saat ini. Nah, jadi jangan sia-siakan pelanggan Anda yang sudah ada saat ini. Anda lihat database-nya, kalau misalnya Anda nggak punya, Anda ngobrol dengan mereka, Anda lakukan survei, Anda cari tahu profilnya mereka. Nah, dari profil itu Anda kelompokin nih. Oh, ternyata ada yang umur-umur sekian, oh ternyata yang bapak-bapak sekian, yang ibu-ibu sekian, dan sebagainya. Jadi Anda kelompokin. Dari situ nanti Anda analisa. Baru dari situ Anda cari yang paling dominan. Paling dominan kelompoknya paling besar tuh apa? Dan saran saya targetin ke situ dulu. Gitu. Nah, nantinya ini strategi yang lebih advance lagi ya. Ini strategi lebih advance lagi. Ini juga saya ambil bahannya dari Mark Plus Institute ya. Tapi ini umum. Cuman buat teman-teman saya nggak fokusin dulu, cuman ini pengetahuan aja buat teman-teman. Karena dari setiap kali kelas selalu muncul pertanyaan, Coach kalau saya marketnya spesifik segala macam takutnya uangnya nggak cukup, salesnya nggak cukup. Jangan khawatir. Sebenarnya uangnya aja dari situ aja, satu segmen aja duitnya udah gede banget gitu ya harusnya. Ya. Tapi untuk supaya teman-teman lebih ada inspirasi lagi, ke depannya nanti dari satu segmentasi itu teman-teman bisa ngembangin ke banyak hal gitu ya. Nah, saat ini saya rekomendasi teman-teman ya single segmen gitu ya, satu produk per satu segmen, atau ya Anda punya produk spesialisasi ya. Yang ini saya belum masuk dulu ya, tapi nanti kemudian teman-teman bisa ngembangin nih satu produk ke banyak market. Ini P ini produk, M ini market, pasar. Jadi satu produk ke banyak pasar bisa. Atau nanti teman-teman bisa masuk ke berbagai macam produk ke beda-beda pasar. Nah ini lebih random lagi nih, saya nggak terlalu rekomendasi, ya, apalagi baru mulai. Ya, jadi nanti teman-teman bisa selektif spesialisasi namanya. Jadi produk 1 untuk market 1, produk 2 untuk market 3, produk 3 untuk market 2 misalnya gitu. Atau nantinya teman-teman bisa kuat di satu buah produk gitu ya. Satu buah market di mana Anda punya banyak produk untuk mereka. Nah, ini kita sebut vertikal strateginya lebih dalam. Ya, vertikal strategi lebih dalam. Kalau di sini horizontal strategi lebih kuat, di sini vertikal strategi lebih kuat gitu ya. Jadi misalnya ibu rumah tangga, marketnya adalah ibu rumah tangga, Anda memberikan dia solusi mulai dari anaknya popoknya, susunya, kemudian apalagi nanti. Ini contoh doang ya, saya ngasal gitu ya. Popoknya, susunya, sabun mandinya, sabun bajunya dan sebagainya gitu ya. Contohnya misalnya seperti itu. Nah, nanti yang lebih konglomerasi full market coverage. Ini misalnya kayak Unilever. Dia ada di berbagai macam market, ada di berbagai macam produk. Jadi pengembangan ke depannya bisa seperti ini. Tapi saran saya untuk teman-teman yang baru mulai, masih mengembangkan bisnisnya, fokus
fokus ya di satu target dulu. Satu target market. Oke. Jadi kuncinya adalah bahkan perusahaan multi-billion dollar bisnis nggak jual ke semua orang gitu ya. Jadi jangan pernah bilang customer saya semua orang. Semua orang boleh beli dari Anda, semua orang boleh beli dari Anda, tapi Anda tidak menyasar ke semua orang. Ya, misalnya Anda jualan produk untuk wanita gitu ya, Anda jualan pakaian untuk wanita. Yang beli pria boleh nggak? Boleh aja. Mungkin dia mau beli buat kasih hadiah gitu kan. Boleh aja, tapi Anda tidak menyasar iklan Anda, target Anda tidak menyasar ke pria gitu, pasti ke wanita. Jadi yang namanya pembeli di luar target Anda itu namanya bonus. Ya. Nah, ambil contoh ini, Aqua dan Fit. Ya, apakah Anda tahu Fit adalah bagian dari Aqua? Saya rasa mungkin sekarang udah populer ya, jadi sudah tahu ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa dibedakan antara Aqua dan Fit? Kenapa mereka nggak single brand aja, Aqua aja? Ya, karena mereka punya target market berbeda, beda segmen gitu. Kira-kira Aqua segmennya kemana, Fit segmennya kemana? Aqua lebih ke middle up, ya. Fit lebih menengah ke bawah, ya. Tuh. Jadi bahkan makanya kenapa mereka keluarin dua brand yang berbeda, karena mereka menyasar market yang berbeda, pasar berbeda, ya. So itu untuk pertanyaan kedua ya tentang pasar. Jadi dari balik lagi tentuin Anda mau pasarnya siapa ya, jangan menyasar ke semua orang. Semakin spesifik Anda tahu customer Anda siapa, semakin mudah Anda jualannya. Gitu ya. Semakin mudah Anda jualannya kalau Anda tahu siapa customer Anda, dia punya masalah apa. Gitu ya. Jadi semakin Anda kenal. Kayak contohnya kayak Anda PDKT lah. Kalau Anda PDKT kepada seseorang kan semakin gampang Anda jadian kalau Anda tahu kan apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Gitu. Jadi begitulah juga dengan customer Anda gitu. Anda harus tahu apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Gitu. Apa yang jadi masalah dia, apa yang kebutuhan dia. Dengan demikian Anda bisa desain produk yang sesuai dengan kebutuhannya dia. So, kuncinya adalah ketika what is the solution ini, pertanyaan ketiga adalah what is the solution. Jadi apa produk dan jasa yang mau Anda berikan kepada customer Anda. Nah, ketika kita memberikan produk dan jasa ini, kalau pertanyaan 1 dan 2-nya nggak clear, yang ketiganya makanya Anda akan kesulitan jualan gitu loh. Kenapa Anda sulit jualan? Karena Anda menawarkan ke semua orang. Karena kalau Anda tawarkan ke semua orang, belum tentu mereka mau, belum tentu mereka tertarik, belum tentu mereka punya masalah itu, belum tentu mereka punya kebutuhan itu. Makanya Anda sulitan, karena Anda mendorong, maksain orang, ayo dong beli dong, produknya bagus nih, produknya bagus nih. Padahal dari sisi mereka nggak ada keinginan untuk beli. Nah, kenapa di SBM kita beli? Kita cari orang yang aus, kita cari orang yang lapar. Gua lapar, gua aus, gua siap beli. Nah, sekarang dia tinggal milih nih, mau belinya sama siapa. Nah, udah kalau kita tahu dia aus, dia lapar, kita tinggal suguhin aja air minum. Mau beli air minum nggak? Gitu. Nah, itu pasti lebih mudah. Makanya kenapa pertanyaan produk dan jasa ini ada di pertanyaan ketiga. What is the solution? Setelah kita tahu dia punya masalah apa, dia punya keinginan apa, siapa mereka latar belakangnya. Supaya kita tahu harga yang mereka mau beli berapa, supaya kita tahu mereka mau belinya di mana. Karena customer misalnya kelas A plus, ya misalnya kita jual jual tas Louis Vuitton gitu ya. Tapi kita jualnya di pasar pagi gitu ya. Mereka pasti ngerasa ini jangan-jangan KW nih, ini jangan-jangan palsu nih, gitu ya. Jadi cara mereka membeli pun pasti berbeda gitu karena mereka punya pemikiran sendiri ya. Jadi kalau kita tawarin mereka tas Louis Vuitton dengan harga murah gitu ya, mereka malah bukannya asik murah gitu. Enggak, mereka malah bertanya-tanya, ini palsu atau asli nih gitu. Mereka malah bertanya-tanya gitu. Aneh kan? Tapi itulah behavior dari perilaku customer kita. Nah, itu yang harus kita kenali. Tapi kalau misalnya Anda jual ke kelas C atau mungkin kelas D gitu ya, tas Louis Vuitton yang harganya misalnya ratusan juta, mereka mikir buat makan aja susah, ngapain saya beli tas mahal-mahal ratusan juta gitu? Bisa buat beli rumah gitu, ya, bisa buat beli mobil gitu. Jadi beda gitu ya. Jadi beda segmen. Makanya kita harus pilih. Jadi
pertanyaan yang bisa kita ajukan ke pelanggan tetap kita apa aja yang penting coach. Yang tadi ya pertanyaan-pertanyaan dasar ya. Jadi ada tiga secara geografik Anda harus tentukan gitu ya. Secara demografik itu pertanyaan dasar ya, pria atau wanita, skala ekonomi, kemampuan mereka beli ya. Banyak tadi saya agak-agak lupa. Terus kemudian secara behavior, perilaku, nah dua ini disesuaikan dengan bisnisnya Anda, kan beda-beda. Kalau misalnya bisnis Anda restoran misalnya, nah, Anda bisa tanya, dia lebih suka makanan pedas kah, makanan manis kah, atau misalnya dia lebih suka makanan Indonesia kah, mie kah, nasi kah, dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan bisnisnya Anda, gitu. Nah, kenapa? Karena balik lagi, semua pertanyaan itu mau kita desain untuk mendapatkan pertama masalahnya mereka, kedua kebutuhannya mereka, ketiga profilnya mereka, keempat kemampuan belinya mereka, ya supaya apa ya kita bisa desain produk ya, sesuai dari hasil pertanyaan itu. Nah, kayak misalnya contoh kemarin ini yang salah satu yang saya bantu adalah dia bisnis kipas angin, gitu ya, bisnis kipas angin. Ya, selama ini kita pikir orang beli kipas angin pengen dingin, ya, kita pengen dingin. Nah, ternyata pengen dingin itu sudah menjadi standar yang namanya kipas angin yang harus dingin. So, orang customer kita udah nggak pusingin lagi soal dingin ternyata. Nah, jadi apa sebenarnya masalah mereka beli kipas angin? Nah, kita dapat di market yang kita sasar adalah, dan ini kata kuncinya, market yang kita sasar ya. Karena di market lain mungkin punya masalah beda, gitu. Nah, di market yang kita sasar, ya kita survei, ternyata problem besarnya mereka adalah masalahnya kipas angin yang mereka beli murah dan cepat rusak, gitu. So, akhirnya kita come up dengan sebuah, dan itu dominan, itu salah satu hasil kuesioner jawaban yang dominan gitu ya. Nah, mereka mau kipas angin yang awet, kipas anginnya cepat rusak dan sebagainya, gitu ya. Nah, akhirnya kita come up with sebuah produk ya, kita desain, kita bikin lagi, yang dimana kipas angin ini bisa awet gitu loh. Bahkan kita kasih tagline, dijamin, kita kasih garansi 5 tahun muter, dijamin kalau saya nggak salah ingat 5 tahun muter terus tagline-nya itu. 5 tahun muter terus. Kita kasih garansi 5 tahun. Ya, tapi garansinya garansi komponen di dalamnya, di dalam kipasnya. Ya. Jadi 5 tahun muter terus. Dan itu bagus tuh penerimaan dari market, diterima. Jadi asumsi awal kita adalah orang pasti nyari yang dingin nih. Gimana kalau kita bikin baling-balingnya 5 gitu ya. Atau kita bikin baling-balingnya 10. Atau kita kencengin kipas anginnya jadi turbo, jadi dingin banget gitu ya. Nah, bayangin kalau kita bikin produk seperti itu, mungkin nggak laku, mungkin nggak diterima. Karena asumsi kita, kipas angin mau dingin. Tapi baik lagi nih, karena kita belajar, oke, kita harus kenali pasar kita. Jadi kita survei ke pasar, dan pasar kasih feedback. Kami mau kipas angin yang awet, kami mau kipas angin yang nggak perlu kita pikirin rusak gitu. Pokoknya kalau saya nyalain udah saya lupain aja biar dia nyala terus. So kita come up with kipas angin yang high durability. Kipas angin yang 5 tahun muter terus. Kipas angin yang nggak gampang rusak, yang awet. Nah, itu yang diterima pasar. Nah, makanya poin ketiga, what is the solution, datangnya dari pertanyaan 1 dan 2 gitu. So, teman-teman nanti perlu exercise, perlu latihan bahwa dari masalah-masalah yang teman-teman dapatkan gitu ya, yang problem-problem yang ada di market gitu ya, teman-teman analisa, kira-kira solusi yang udah ada di market itu saat ini ada apa aja gitu. Jadi teman perlu tahu nih, solusi yang sudah ada saat ini ada apa aja gitu. Sehingga nanti teman-teman bisa analisa ya yang sudah ada apa aja. Jadi nanti berikutnya apakah saya mau masuk di solusi yang sama, apakah saya mau bikin solusi yang berbeda dan sebagainya, itu bagian dari analisa datanya kita. Nah, ambil contoh seperti ini nih. Ketika kita sekarang masuk ke bikin ini ya, produk ya. Kalau teman-teman yang lagi pilek gitu ya, teman-teman lagi pilek ya, diberikan solusi produk seperti ini ya. Kalau pilek kan itu kan meler terus hidung ya. Nah, kalau teman-teman beli produk ini gampang nih. Jadi kalau teman-teman meler, tinggal tarik, serot, buang. Siapa di sini mau beli? Ada yang mau beli produk ini? Ogah, ribet, Bu Sri. Tidak, Bu Santi, tidak coach, aneh. Bu Rizka, malu pakainya. Malu ya, malu pakainya ya. Tapi pertanyaan saya,
menyelesaikan masalah nggak sebenarnya ini? Secara fungsi menyelesaikan masalah ya. Secara fungsi menyelesaikan masalah, sedikit menyelesaikan masalah ya. Tapi secara estetika, secara cara pakainya, repotnya, malunya segala macam, tetap aja market nggak mau beli, market nggak mau pakai produk ini. Mungkin ada beberapa orang yang tadi yang tipe-tipe curious ya, tipe-tipe curious. Mungkin ini perusahaan yang menyasar customer yang tipe curious, dia mengeluarkan produk yang aneh-aneh gitu ya. Sehingga orang-orang tipe curious ini mau coba beli terus gitu, biar cari sensasi gitu ya. Mungkin itu pasarnya gitu. Nah, jadi balik lagi, ketika kita mendesain produk, kita perlu validasi. Ya, kita sebagai pemilik produk pasti kita selalu bilang kecap saya nomor 1, produk saya is the best. Tapi pasar yang beli kan. Jadi apakah pasar mau menerima, mau beli atau enggak, kita tetap perlu validasi. Ya. Oke, kalau hujan sering kan kena tampias lah, bisa basah lah. Jadi payung satu aja tuh sering kali nggak cukup gitu ya. Kalau saya bikin produk seperti ini, ada yang mau beli? Ini dijamin loh, aman, bebas dari tampias depan, belakang, kiri, kanan, atas. Bikin repot, makan tempat, ribet, ribet. Buat mainan anak ya, bagus juga ya buat mainan anak, beli aja buat anak gitu ya. Oke, nggak mau juga ya. Sekarang nih, produk solusi untuk kita. Kita kan offline event kan kita masih jarang nih, masih susah. Kenapa? Karena kita takut kena COVID gitu kan. Nah, saya punya solusi buat teman-teman. Ini, offline event tanpa khawatir COVID-19. Jadi teman-teman punya box sendiri masing-masing, dijamin aman dari kiri kanan ya. Bahkan kaca depannya ini bisa di resleting, bisa dibuka gitu. Jadi Anda tetap bisa minum, tetap bisa event ya, offline tanpa khawatir. Sesak nafas kan bisa dibuka nih dikit di depannya nih. Gak gerak bebas. Ya ini yang sambil duduk, Panas. Mungkin nanti ciptain yang ada ini ya, yang ada AC-nya, ada kipasnya gitu ya. Malah mirip game Among Us. Estetikanya nggak dapat ya. Nah ini saya suka nih, boleh juga nih. Nah ini tipe curious nih, mau nyobain nih ya. Gede malunya coach. Gak estetik. Milih online aja lah kalau kayak gini. Ya. Oke, saya kasih satu yang lebih keren ya, yang lebih keren kalau gitu ya, yang lebih keren. Ini juga mobilitasnya juga teman-teman bisa dapat, estetikanya dapat, lebih keren ya. Nah, yang ini nih lebih keren lagi nih, mobilitasnya dapat, kerennya dapat, gitu. Dia mau beli? Saya sih penasaran kalau yang produk yang ini nih. Saya pribadi penasaran. Ya. Panasnya aman nih, yang atas ini kan ketutup nih, yang atas ini kan ketutup, yang depan doang yang kacanya gitu ya. Terus tangannya bebas, mobilitas tinggi gitu ya. Ya. Jadi saya penasaran nih mau nyoba nih. Tapi tetap pasti sebagian besar banyak orang daripada gue beli mahal-mahal gini pakai masker aja. Wilinsi Resi enggak juga coach, bukan target market mereka saya. Bu Elsa yang tadi produk Cina, yang ini produk Amerika. Ya lebih keren ya. Bu Winda di rumah aja lah. Bu Fani mundur coach. Kegiatan khusus cocok untuk luar angkasa ya. So, jadi ketika kita bikin produk, kreativitas kita kan pasti liar banget gitu ya. Kreativitas kita liar. Apalagi kalau teman-teman yang backgroundnya engineering, Anda backgroundnya scientist gitu ya. Saya juga background saya engineer gitu ya. Jadi ide-ide ini ciptain produk tuh liar gitu ya. Tapi sometimes tetap ketika kita mikirin produk, kalau kita nggak base-nya ke market, liarnya ini nggak terkendali gitu. Liarnya terkendali. Jadi saya banyak bantu di Kemenristek sejak 2000 lupa saya 2015 atau 16 gitu ya, dan lanjut sampai sekarang ya. Dan di Kemenristek itu mereka punya program pembinaan teknologi inkubasi, perusahaan pemula, perusahaan rintisan untuk teknologi di bidang teknologi ya, di bidang teknologi.
Dan di bidang teknologi ini banyak profesor-profesor gitu. Dan profesor-profesor itu bikin produknya keren-keren gitu, bikin produknya mantep-mantep, keren-keren, pinter-pinter. Tapi saking kerennya, saking pinter, mereka selalu memberikan yang terbaik, selalu memberikan teknologi yang paling canggih, selalu paling keren lah, paling canggih, fitur-fiturnya paling lengkap gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi mahal. Jadi mahal banget. Bikinnya lebih susah, lebih kompleks, harganya lebih mahal. Gak bisa diterima oleh market. Nah, sementara ketika saya suruh mereka cek ke market, yang market butuhin mungkin cuma setengahnya dari fitur yang diberikan gitu. Nah, bayangkan dengan setengahnya itu mereka bisa cut cost 50% untuk biaya dari biaya COGS-nya, biaya produksinya. Sehingga produk mereka bisa lebih murah dan bisa diterima oleh pasar. Jadi itu yang harus dilakukan tuh. Jangan sampai kita mikir produk saya harus yang tercanggih, produk saya harus yang terbaik gitu. Sometimes market belum siap. Ya, sometimes market nggak butuh yang canggih-canggih itu. Ingat, ketika Anda memberikan yang paling canggih, yang paling ini, cost-nya juga naik. Gitu kan? Karena ada kualitas, pasti ada harga, kan? Cost-nya juga naik. Market Anda siap bayar harga nggak? Kalau market Anda nggak siap bayar harga, kenapa Anda harus memberikan yang sesuatu yang di luar keinginan mereka, nggak sesuai dengan harga, gitu kan? Tapi kalau market Anda misalnya yang high end, yang mereka memang butuhkan itu dan harganya cocok, nggak masalah. Intinya adalah balik lagi ke market Anda. Market Anda tipe yang mana? Tuh, jadi intinya market yang paling utama. Betul Bang If ya, Bang If Naldi. Market yang paling utama. Jadi kita harus balik lagi fokus kita ke pasar kita. Gitu ya. Produk kita harus disesuaikan pada pasar. Gitu. Kalau fungsional untuk panen madu bisa. Wah, ini panen madu ya, bisa nih. Gantiin jaring-jaring itu. Bu Winda jadi inget Drakor Startup. Ya, bagus tuh. Saya juga nonton tuh, bagus. Oke, jadi intinya adalah apapun produk yang Anda berikan, service, produk atau jasa yang Anda berikan, Anda tetap harus validasi lagi ke pasar. Apakah pasar bersedia membeli dan menggunakan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Ingat ya kata kuncinya, beli dan pakai. Ya, bukan cuma beli doang. Jadi sometimes kalau kita validasi ke teman-teman, mereka suka nggak enak. Ya udah deh, saya beli satu deh, nyobain. Tapi setelah dibeli, disimpan, dipakai. Karena mereka beli cuma karena nggak enak. Gitu ya. Jadi harus validasinya, beli dan dipakai. Ya kalau beli berarti bicara harga. Ya kan bicara harga. Pakai bicara fungsi. Nah berarti dua itu salah satu penting tuh untuk kita validasi. Nah, pengalaman saya ketika Anda mendesain produk ya, teman-teman kan pasti mikir nih, apa sih produk yang kreatif, yang segala macam gini. Ada banyak analisa problem tuh ada banyak banget ya, tapi pengalaman saya 3 ini yang paling besar gitu ya. Problem dari customer kita tuh cuman seputar 3 ini, kalau seputar bicara tentang validasi produk ya. Pertama, affordability, bicara produk ini terjangkau atau enggak, bisa dibeli atau enggak, sesuai dengan budget mereka atau enggak, gitu affordability. Kedua, availability, produk ini tersedia enggak, bisa mereka beli dengan mudah enggak, ada enggak di depan rumah mereka, ada enggak di warung mereka, ada enggak di handphone di genggaman mereka kalau mereka mau beli, bisa mereka beli dengan mudah atau enggak, gitu availability. Nanti ini kita bicara di channel distribution, karena ini salah satu penting nih. Mungkin produk Anda secara affordability, secara function sama aja, tapi Anda available, ada dimanapun. Setiap kali mereka butuh, pertama kasih. Nah itu juga menjadi kekuatan sebenarnya. Gitu ya. Jadi ini yang sering dilupakan orang juga, availability. Nah kemudian dari sisi 3, functionality. Ya secara fungsi, mungkin ada fungsi-fungsi yang berbeda. Kalau makanan ya fungsinya secara rasa gitu kan, secara rasa dan sebagainya. Jadi functionality. Jadi 3 ini aja yang gambar besar. Walaupun ada yang lainnya juga, teman-teman nanti juga pasti menemukan yang lain-lain. Tapi kalau saya kan tugas saya menyederhanakan. Ya ketika teman bermulai, biasanya 3 ini yang menjadi 3 besarnya. So ketika teman-teman bikin produk, kurang lebih 3 ini aja yang bisa teman-teman lakukan. Ya balik lagi untuk disederhanakan ya. Pertama adalah mengadopsi solusi yang udah ada. Jadi jangan pernah takut, coach kalau udah ada, kalau kan sudah ada, kan sudah banyak. Yes, kalau selama marketnya masih banyak, marketnya kuenya masih banyak yang belum dilayani, ya nggak masalah. Gitu ya. Misal Anda ada di Indonesia Timur, di Indonesia Barat nih, wow udah ramai banget nih, udah penuh banget. Tapi di Indonesia Timur belum ada yang kayak gini. Jadi Anda membawa dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur gitu kan, misalnya seperti itu. Ya produknya sama, solusinya sama, harganya sama, ya nggak masalah. Tapi itu kan nggak available, gitu ya. So adopt existing solution. Kedua adalah mendisrupt existing solution, yaitu solusi yang udah ada kita upgrade atau kita disrupt secara teknologi
atau ubah cara mereka membelinya gitu ya. Macam-macam. Jadi existing solution kita disrupt. Atau mungkin kalau Anda kreatif, Anda seorang engineer, ilmuwan, Anda tahu, yang ketiga ciptakan solusi baru dari masalah itu. Ya, jadi Anda menemukan sebuah solusi baru. Kayak misalnya zaman dulu Pocari Sweat itu kan new solution gitu kan. Infus kok bisa diminum gitu. Akhirnya muncullah kategori baru, minuman isotonik ya. Nah, ini contoh disruption business model ya. Kita tahu brand-brand besar, Uber gitu ya, perusahaan taksi company terbesar di dunia nggak punya vehicle gitu ya, Uber, Grab gitu ya. Terus Facebook, perusahaan konten terbesar di dunia nggak punya konten ya. Alibaba, perusahaan retailer terbesar, valuable di dunia nggak punya inventory. Airbnb, perusahaan akomodasi terbesar di dunia nggak punya real estate gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya cerita, bisnis-bisnisnya adalah bisnis-bisnis teknologi gitu ya. Mereka mendisrupt dengan dengan teknologi. Artinya adalah mereka ini sebenarnya kalau kita bicara kategori, mereka masuk ke dalam agregator. Kalau bahasanya kita, mereka ini broker gitu loh. Broker itu kan ngumpulin ya, ngumpulin pembeli sama penjual gitu ya. Mereka yang ketemuin gitu. Jadi mereka broker digital gitu ya. So itu yang saya sebut dengan mendisrupt. Artinya adalah sesuatu yang sudah ada, tapi kita ubah cara mainnya, kita ubah cara belanjanya. Gitu. Jadi hal-hal sederhana aja, mempermudah. Tujuan mereka adalah mempermudah, mempertemukan antara pembeli dan penjual. Nah kalau kita di Indonesia, kita punya Goto sekarang, Gojek sama Tokopedia yang terbesar saat ini. Ya Gojek dan Tokopedia kan juga sama, broker. Gojek mempertemukan pengguna, pemilik motor, pengguna ojek dengan usernya, dengan customernya gitu, yang membutuhkan jasa ojeknya. Ya baik ojek untuk transportasi, ojek untuk beli, ojek untuk pengiriman dan sebagainya. Tuh. Nah, ketika Anda bikin develop produk, ini kita bicara develop produk ya, ada 3 step ya sebelumnya. So yang pertama yang dilakukan adalah kita membuat prototype dulu. Ya kita membuat pilot lah, kita membuat contoh. Kira-kira saya punya produk nanti bakal kayak gini. Jadi kita mendesain dulu gitu ya. Kemudian setelah kita desain, kita minimal punya produk yang siap diterima pasar, itu kata-kata saya. Minimum viable product. Produk yang paling minimum yang siap diterima pasar. Jadi belum produk akhir, tapi produk yang kalau sudah ada ini, basic-basicnya sudah terpenuhi, pasar sudah siap beli dengan harga yang murah, gitu ya, dengan harga yang murah. Jadi ini kita tahap testing, tapi dengan produk yang sudah siap digunakan dengan fitur-fitur paling basicnya, paling standarnya. Nah baru jadi produk jadi. Nah ini nih baru produk jadi. Nah biasanya kita sering pilihannya antara ekstrem kiri atau ekstrem kanan ya. Kita baru punya prototipe, baru punya ide segala macam dan kemudian kita langsung bikin produk jadi gitu, langsung launching, langsung jual gitu ya. Langsung dalam skala besar. Biasanya gitu ya salah satunya. Atau yang kedua adalah kita nggak punya konsep, nggak punya apa ya. Kita lagi desain, kita pelajarin segala macam, produknya nggak jadi, kelamaan mikirnya. Ya, jadi ekstrem kiri baru sebentar langsung launching ya, langsung aja bikin produk jadi. Ekstrem kanan pikirin terus, riset terus, nggak jadi produknya. Nah di sini saya mau ada penengahnya, minimum viable product. Nah jadi minimum viable product ini adalah produk yang basic minimumnya dapat gitu loh. Jadi ketika Anda launching ini sebenarnya Anda lagi tes pasar. Nah jadi pengembangan produknya, trial and error-nya ada di pasar. Ya. Jadi pasar kasih feedback. Oh ini kemanisan, oh ini kepedesan, oh ini nggak cocok ini nggak cocok ini. Dari situ Anda perbaikin lagi. Nah itu disebut minimum viable product. Nah Bu Fani biasanya langsung produk coach ya, itu ya ekstrim. Ya punya ide langsung jadi produk, langsung jual gitu ya. So ini tahapannya ya. Kemarin playing field yang pertama, what is the problem, di playing field ini ya. Kita masuk di tahap yang pertama. Generation idea, kita mencoba mencari ide ya. Ide dari mana? Dari pasar ya. Itu apa? Masalah apa yang mau saya selesaikan? Saya coba riset masalah-masalah di pasar yang mau saya selesaikan karena di pasar banyak banget masalah. Terus kita melakukan market studies, kita pelajari marketnya, kita pelajari di pasar itu perilaku mereka, masalahnya apa yang muncul, kebutuhannya apa dan sebagainya. Nah hari ini kita belajar tentang siapa yang punya masalah itu, market segment ya. Nah besok kita belajar seberapa besar size-nya, potensial, dan siapa kompetitornya. Nah, makanya kemudian setelah dari data ini, baru kita develop prototipe-nya nih, idenya nih, gambaran kasarnya nih. Nah, kemudian kita bikin
produk contoh ya, produk contoh minimum viable product ya. Nah, kemudian ini kita jual atau kita tes ke pasar gitu. Coba dong nyicipin makanan saya nih, kemanisan kah, kepedesan kah, segala macam. Terus kasih tahu harganya sekian, mau beli nggak gitu kan. Nah, setelah itu yang paling penting adalah minta feedback dari mereka. Kita testing, Q&A, test market selling, minta feedback dari mereka. Nah, habis itu kita perbaikin lagi produknya. Minta feedback lagi, perbaikin lagi, minta feedback lagi, perbaikin lagi. Nah, jadi itulah proses yang terjadi di zaman startup ya kita sebutnya. Kita sebutnya lean startup ya, di mana mereka tidak nunggu produknya sempurna. Pokoknya ketika produk ini sudah siap dipakai sesuai dengan kebutuhan dasar dari customer, mereka langsung keluarkan dan mereka minta feedback. Dari feedback itu mereka segera perbaikin. Makanya jadi prosesnya lebih cepat. Ya, nggak nunggu lama lagi. Jadi produknya keluar cepat. Tapi yang kata kuncinya di sini adalah terima feedback dan perbaiki. Itu kuncinya. Baru launching, bikin marketing plan, sales plan, pricing plan, distribution plan ya. Baru nanti belakangnya ini. Tuh. Bu Sri Hernawati, sesuai disarankan Bang Ridwan, jualan sambil riset pasar dan rawat jalan juga. Betul, mantep. Makanya kalau sama Bang Ridwan sudah mantep lah. Nah, contoh aja nih, perkembangan teknologi mobile phone, smartphone. Kan nggak ujuk-ujuk smartphone kita tiba-tiba sudah layarnya touchscreen, berwarna, bisa nonton video, tentu bisa Zoom call kayak gini. Enggak kan? Semua ini dimulai dari apa? Dari handphone yang segede batu bata ini. Gitu. Dari tahun 1970-an, saya lupa 70 berapa. Ya, yang cuma bisa buat nelpon. Kemudian bisa nelpon, bisa SMS. Kemudian bisa browsing, bisa main game, bisa kirim email, bisa video. Jadi bertahap gitu prosesnya. Gitu. Tapi bukan kita nunggu smartphone dulu baru kita jualan kan. Dari ini aja kita sudah mulai jual. Kita sudah mulai jual, kita perbaiki lagi. Jual, perbaiki lagi, jual, perbaiki lagi. Jadi sambil jalan, sambil jualan, sambil riset. Jadi ini adalah proses yang terus berlanjut. Makanya di setiap perusahaan besar selalu ada divisi R&D, Research and Development. Gitu ya. Research and Development. Divisi ini yang terus upgrade. Nah, tantangannya adalah kalau tim Research and Development ini tidak menyesuaikan dengan data pasar, kebutuhan pasar. Nah, biasanya yang ngerti pasar adalah orang sales. Makanya orang sales dan orang R&D harus terus komunikasi, ngobrol. Orang sales lihat pasar, kasih tahu orang R&D butuhnya apa. Orang R&D arahin ke pasar butuh datanya apa. Gitu. Jadi harus kerjasama, komunikasi. Dari Winda Minda, ini yang minyak bawang Minda lakukan sambil diarahkan Bang Ridwan juga. Mantap, cakep. Dari Rian Cangga, terkadang data yang didapat kurang sinkron. Makanya itu penting tuh, penting. Ya, penting. Datanya harus sinkron. So, ini terakhir untuk materi hari ini, gitu ya. Jadi, jualah problem yang Anda selesaikan, bukan produknya. Ya, selalu balik lagi adalah kita tidak fokus di produk atau jasa kita, karena produk jasa kita akan terus berubah. Tapi yang kita jual adalah masalah yang diselesaikan, ya, solusinya apa, gitu ya. Pokoknya, misalnya kalau Anda punya, Anda jualan makanan, yang Anda jual bukan makanannya enak, makanannya manis, makanan pedas, enggak. Misalnya yang Anda jual adalah kepuasan, ya, kepuasan makanan yang kepuasan makan kenyang sambil berkeringat, misalnya itu yang Anda jual gitu. Misalnya yang Anda jual adalah keceriaan bersama keluarga, gitu ya. Anda jual keceriaan bersama keluarga. Kalau misalnya Anda restoran ini kan, restoran family restoran, atau apalagi keceriaan minuman seteguk minuman soda, misalnya gitu ya. Jadi yang Anda jual sebalik lagi itu, selalu balik lagi ke pasar ya. Yang fokusnya adalah masalah yang kita selesaikan. Gitu. Oke, jadi itu hari ini, bahan hari ini. Kita sudah bahas what is the problem, kemudian sudah bahas who has the problem, kita sudah bahas what is the solution. Nanti pertemuan minggu depan kita akan bahas 2 pertanyaan terakhir di playing field, how big is the market dan what factor will impact the business. Dengan itu nanti mode playing fieldnya selesai di pertemuan minggu depan. Oke, gitu dari saya. Kalau misal ada pertanyaan silakan. Oke, aduh, hari ini materinya agak-agak berat menurut saya dibandingkan yang kemarin ya, Coach. Makin
makin advance kita hari ini ya, Coach. Ya teman-teman, apakah ada yang mau bertanya pada hari ini? Ada lagi. Oke, Bang Irfan. Silakan. Mantul suaranya. Gimana Kak? Speaker apa itu mantul suara Bang Ifnaldi, nggak usah pakai apa-apa. Masih. Nggak usah pakai itu, bisa nggak? Biasa aja. Tambah mantul. Oke, coba silakan. Halo. Lebih bagus nih. Bagus ini. Lebih baik nggak pakai speaker sih. Mantul suara kita. Halo. Ya. Oke, silakan Bang. Ya, Coach Ferdi, saya mau nanya. Jadi berdasarkan materi kita pada hari ini, kemungkinan kalau saya boleh simpulkan, artinya sebelum kita mengeluarkan produk, kita harus riset pasar dulu, melihat tren dulu, atau jalan dulu, baru sambil buy riset. Ini bagaimana Coach? Karena rata-rata di level UMKM itu kan hanya memulai terlebih dahulu tanpa riset pasar. Ini baiknya gimana ya Coach ya? Terima kasih Coach. Ya, oke. Kalau misalnya teman-teman belum punya bisnis, alurnya kan pasti idealnya itu kita lihat dulu market salah satu. Tapi karena teman-teman ini kan semua sudah jalan gitu ya, sudah jalan. Jadi manfaatkan yang sudah ada. Kayak tadi saya bilang, ketika kita riset pasar, mulailah dari customer-nya kita saat ini, database customer kita. So, langkah pertama bisa teman-teman lakukan adalah memprofile customer yang saat ini sudah ada. Gitu. Jadi memprofile, disegmentasikan kelompok usia tertentu kah, atau dari sisi daerah kah, atau dari sisi customer pelanggan sekali, atau pelanggan yang sudah beli berkali-kali, bisa juga. Jadi kita kelompokkan dari yang sudah ada. Nah dari kelompok itu, ya dari kelompok yang sudah kita ituin, kita pilih yang paling besar. Ya, jadi kita kenali customer kita dari apa yang kita sudah punya ada. Karena teman-teman sudah jalan nih. Karena teman-teman sudah jalan, maka kita analisa ulang apa yang kita punya saat ini. Jadi itu yang kita lakukan. Nanti dari analisa itu mungkin teman-teman bisa bikin produk baru sambil bikin produk baru untuk menargetkan sesuai kebutuhan mereka mungkin, atau ternyata produk yang sekarang sudah cocok, ya bagus, tinggal ditingkatkan. Terima kasih Coach. Oke Bang Ifnaldi, analisa inputnya dulu berarti ya Coach. Kemudian Maria Ulfa mau bertanya ini. Ya mau nanya Coach. Silakan Ulfa. Halo. Ya, halo. Ya, silakan. Coach mau nanya Coach, ini kayaknya pertanyaannya klasik banget, kayak pasti selalu ditanyakan di setiap kelas workshop SBM Coach. Buat kita yang UKM nih Coach, saya pengen tahu, siapa tahu ada update, sebenarnya kan udah banyak banget jawabannya, gimana sih cara kita ngumpul, karena kita kan keterbatasan kita itu terhadap data ya Coach ya, dibanding mungkin sama corporate yang bisa punya bayar orang yang bayar pihak-pihak konsultan kayak gitu kan Coach ya. Ada sih dari teman-teman biasanya ada beberapa insight nih, kayak misalnya lihat data BPS atau lihat data-data di berita, tapi pengen tahu apakah ada insight-insight baru nggak sih Coach, cara untuk ngumpulin data ini yang mungkin bisa kita best practice-nya lah Coach. Ya. Kalau kita bicara data besar, pasti jawabannya sama dengan teman-teman lain ya, BPS, ya bps.go.id, industri terkait, asosiasi gitu kan, pasti. Cuman kalau buat teman-teman, saya menyarankan spesifik data yang paling teman butuhkan adalah data pelanggan saat ini. Jadi database dari pelanggan itulah yang kita olah. Ya, teman-teman bisa telepon mereka, bisa kontak lewat WhatsApp, ya, bisa izin untuk memberikan kuesioner. Jadi yang paling penting itu, bagaimana teman-teman bisa mencari tahu pelanggan saya yang dari pertama kali saya buka toko, pertama kali saya buka bisnis, sampai saat ini, itu profil mereka siapa? Kenapa mereka beli sama kita? Kenapa mereka tidak beli sama kompetitor? Apa keunggulan kita dibandingkan kompetitor? Apa kelemahan kita dibandingkan kompetitor? Ada nggak hal yang bisa membuat mereka berpaling dari kita, selingkuh dari kita? Ada nggak? Gitu ya. Kalau mereka bilang harga, ya mungkin harga. Berapa banyak data itu? Kalau mereka bilang berpaling kalau seandainya ada ini, nah, itu kan menjadi pemicu kita untuk mulai memikirkan mitigasi hal-hal yang harus saya hindari ke depannya. Jadi balik lagi best practice-nya adalah kuesioner dan wawancara dari pelanggan kita. Coach, kalau misalnya kayak gitu kan ya, kalau
questionnaire atau kita wawancara ini apakah harus kita lakukan secara reguler, Coach? Apa triggernya sih kita harus melakukan wawancara ini kepada Coach? Apakah karena kita pengen develop produk baru atau haruskah kita lakukan secara reguler gitu, Coach? Ya, harus dilakukan secara reguler. Ya, tujuannya apa? Kalau tujuannya pertama untuk tadi develop produk baru bisa, tapi untuk mengenali akan ada perubahan nggak dari kebiasaan konsumen kita. Jangan-jangan misalnya kita jualan minuman gula gitu misalnya ya, minuman yang kurang sehat misalnya gitu. Ternyata konsumen kita mulai, oh saya mulai ini nih, mulai sadar kesehatan. Oh katanya minuman gula kurang bagus, saya mulai cari minuman yang tanpa gula. Jadi kita tahu nih shifting perubahan customer kita sejak dini gitu. Jadi kalau bisa dilakukan reguler. Satu lagi ya Coach, kalau misalnya nih kita anggaplah kita belum punya produk nih Coach, kita pengen develop bisnis baru, brand baru gitu Coach, belum punya pelanggan kan Coach ya, itu kita best practice-nya gimana nih Coach? Kita mau mencoba untuk mengumpulkan informasi tentang konsumen yang masih kita asumsikan gitu istilahnya. Ya. Oke, kalau kita bicara best practice ya, artinya kan tidak ada yang baru di bawah matahari ini, pasti sudah ada. Jadi kita sudah tahu nih contoh kita ya bisnis yang suksesnya tuh siapa. Nah, kita lihat ke mereka bisnis yang sudah suksesnya. Ya, kemudian kita coba lihat mereka, customer mereka tuh siapa profilnya. Jadi kita melakukan riset terhadap bisnisnya orang, gitu loh, terhadap kompetitornya kita. Terutama yang mereka yang mungkin kalau kita bicara leader ya berarti jauh banget dari kita gitu kan. Nah, di sini best practice-nya biasanya saya adalah cari yang mereka kira-kira 1 atau 2 langkah di depan kita. Gitu. Sehingga kita gampang ngikutinnya. Karena kalau sudah leader berarti kan sudah kejauhan mereka. Nah, kita nggak bisa karena tahapan baru mulai, tahapan bisnis itu ada baru mulai, ya bertumbuh, mature, declining. Nah, ketika kita baru mulai, kita harus cari bisnis-bisnis yang baru mulai tapi udah di 1 atau 2 atau 3 langkah di atas gitu. Minimal baru mulai atau mereka bertumbuh di level bertumbuh gitu. Jadi cari bisnis yang mirip-mirip, yang bisa kita contek, yang bisa kita pelajari customer mereka, produk mereka dan sebagainya. Best practice-nya itu. Oke, jadi mau nggak mau kita emang diwajibkan punya benchmark gitu ya Coach ya. Kita kalau kita bikin sesuatu itu benchmark kita siapa, role model kita siapa gitu Coach ya. Betul. Oke, makasih ya Coach. Oke, makasih Ulfa. Sudah puas ya Ulfa, nanya banyak 3. Ini Zura mau bertanya, silakan Zura. Mau, makasih Kak Puput. Izin ya Coach. Jadi ini kebetulan saya bisnisnya itu lebih ke B2B ya Coach. Jadi bikin kue, brownies, itu titip ke toko oleh-oleh di Pekanbaru. Nah itu ada sekitar 10 tempat. Nah dari 10 tempat itu ada 1 tempat yang dia nge-cover hampir 85% dari total penjualan. Nah, kayak gitu. Jadi, oke, saya mau explore pelanggan saya. Mungkin saya bisa nongkrong ya kan di toko tersebut dari pagi sampai sore, terus ditangkepin tuh satu-satu. Oke. Cuman masalahnya ini kan saya B2B. Jadi saya ini produk saya itu bukan diafiliasi, maksudnya bukan dikaitkan ke saya, bukan ke brandnya, tetapi ke tokonya. Kayak itu karena ada 1 toko yang emang dia 85% itu penjualannya di dia. Jadi dia nge-linknya itu ke toko itu gitu Coach. Jadi gimana ya tuh ya Coach ya? Oke, yang punya itu Kak kayak Zura, apa? Yang punya brand Kak Zura atau toko itu? Brand saya. Oke, jadi Kak Zura punya brand ya, punya brand. Iya, jadi brownies, titip jual gitu, terus titip konsinyasi. jual di toko itu. Dan kemudian diasosiasikan brand ini yang punya toko itu gitu ya. Jadi bukan gitu. Jadi orang jadi kenapa penjualan saya tinggi bukan karena brand saya atau bukan karena sayanya, tetapi karena ini toko memang udah punya traffic yang tinggi. Bagus. Nah, kayak gitu loh. Bagus. Itu namanya bonus. Oh, oke. Jadi bisnisnya Kak Zura bukan B2B. Bisnisnya Kak Zura adalah B2C, retail. Kalau bisnisnya Kak Zura, ya? Yes. Bisnis Kak Zura itu retail. Jadi kalau bisnis Kak Zura B2B, Kak Zura jual brownies ke toko itu, ke bisnis itu pakai brandnya mereka. Kak Zura white label. Jadi Kak Zura tugasnya cuman produksi doang, gitu. Produksi terus
jual ke toko. Toko itu adalah jalur distribusi. Jalur distribusi. Yang kebetulan jalur distribusinya ini pengunjungnya banyak banget gitu ya. Iya Nah, benar. jadi itu nama saya sebut namanya bonus. Ya, itu rezeki itu. Alhamdulillah. Rezeki. Gitu. Jadi masih tetap ya. Berarti kalau saya explore konsumen saya yang beli di toko tersebut itu berarti konsumen saya, bukan konsumen toko. Maksud saya tuh saya takut jadi saru di sini loh, jadi rancu di sini, Coach. Ini konsumen toko atau konsumen saya kayak gitu. Nah, ini yang harus dipelajari gitu ya. Mereka membeli ya, mereka pasti kan adalah pengunjung toko itu. Ya, mereka datang mengunjungi toko itu. Nah, di dalam toko itu, pertanyaan saya kan pasti selain brandnya Kak Zura juga ada brand-brand lain kan? Ada nggak? Iya, banyak brownies aja ada 6. Yang jual brownies yang sejenis. Ada 6. Ada 6. Nah, pertanyaan saya dari 6 itu kenapa mereka milih browniesnya Kak Zura dibandingkan yang 5 brownies yang lain? Oh, jadi saya explore di situ ya, lebih explore di situ ya. Okay. Betul. Jadi anggaplah toko ini seperti jalur distribusi. Kalau Anda pergi ke mall, saya mau beli susu, ya susu coklat, susu kotak gitu ya, susu kotak. Kan ada banyak merek tuh, ada Ultra, Indomilk, ada Greenfield. Nah, pertanyaannya kenapa misalnya saya beli Ultra? Kenapa saya beli Ultra dibandingkan Indomilk dan Greenfield? Itu menjadi pertanyaannya. Gitu. Oke. Iya. Baik, Coach. Terima kasih banyak, Coach. Coach Ferdi, kami dikasih waktu sampai kapan? Ini kayaknya teman-teman bersemangat untuk bertanya. Boleh, sampai 3:30 boleh. Oke, sampai 3:30 kita batasi ya teman-teman. Ini ada Putri Alisa mau bertanya. Silahkan Putri. Halo Coach Ferdi. Ya. Mau nanya, itu tadi kan ada ya di point availability ya dari produk kita itu. Itu kan yang saya tangkap itu kan produk itu maksudnya mudah didapat enggak gitu ya Coach ya? Betul. Nah, yang pengen saya tanyain itu dulu saya pernah dengar ya di kelas bisnis juga. Buatlah produkmu itu se-eksklusif mungkin, nggak gampang didapat. Jadi orang-orang tuh sekali kita misalnya open PO misalnya, bagi yang open PO nih ya, bagi yang bisnisnya open PO, itu orang pada berbondong-bondong. Sementara di sini yang rancu itu sama saya itu, yang benar mana sih eksklusif atau available gitu loh. Ya, itu dua hal yang berbeda. Exclusivity artinya terbatas, tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Gitu ya. Saya batasi misalnya cuma ada 10, cuma ada 20. Availability mudah untuk diperolehnya. Berarti cuma ada 20, saya tahu kalau saya mau beli caranya tuh ini. Itu availability. Nah, tidak availability kalau oke, saya tahu ada 20, tapi cara belinya gimana ya? Kok susah banget gitu loh. Mau harus ke ini, harus itu, harus ini gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Ya. Exclusivity. Iya, exclusivity itu artinya tidak semua orang bisa dapat dibatasi gitu ya, eksklusif gitu ya. Misalnya salon khusus wanita, pria kan nggak bisa masuk. Itu juga eksklusif tuh gitu. Nah, availability itu bagaimana cara mereka memperoleh produk itu. Misalnya dibatasi cuma ada 100 piece, pembeliannya lewat WhatsApp. Nah, itu kan available via WhatsApp. Oke, Coach. Oke, Coach, makasih. Oke, terima kasih Putri. Silahkan Rian Cangga. Halo, dengar? Ya. Ya, Coach. Kebetulan mau nanya nih, Coach. Kebetulan saya bisnis AMDK, air minum dalam kemasan, tapi beda bentuk dengan yang ada di sekarang air mineral gitu ya, Coach ya. Kebetulan saya di air mineral gitu. Nah, itu mineral. Nah, itu baiknya untuk kan sekarang permasalahan saya itu adalah edukasi pelanggannya itu sih Dok. Apa Coach, masalah perbedaan antara air mineral dan mineral itu. Nah, itu kira-kira bagaimana masukan dari Coach untuk masalah itu. Jadi pengetahuan tentang produknya. Oke, pertanyaan saya, karena kita bicara customer segmen nih, ada nggak customer yang tidak perlu diedukasi tentang air mineral? Ada. Siapa mereka? Mereka yang paham akan kesehatan aware terhadap kesehatan mereka. Oke. Jadi udah di mana mereka itu. berada? Gimana? Oke, gimana cara menjangkau mereka? Ya. Orang-orang yang sudah tahu, udah paham air mineral itu apa?
Ya, Siapa mereka? Dan ada di mana? Kebanyakan sih mereka orang-orang yang gimana ya bahasanya tuh tahu tentang air gitu kan. Apa coach gitu. Ya. Nah, gimana cara akses mereka? Gimana cara bisa menghubungi mereka? Datang dong. Biasanya dengan orang-orang terdekat dulu gitu. Coach. Nggak nangkep saya. Ya, Jadi maksudnya orang-orang sekitar saya yang paham akan kesehatan gitu. Oke. Nah, intinya begini, daripada Mas Rian fokus ke orang-orang yang perlu diedukasi tentang demineral, saat ini orang-orang yang sudah tahu tentang air demineral yang nggak perlu diedukasi lagi, sudah market, Mas Rian sudah menguasai belum market itu? Belum, Mbak, belum. Kalau itu saja yang dikuasai orang-orang yang paham tentang air demineral, untuk saat ini cukup nggak buat bisnisnya Mas Rian? Nggak cukup. Nggak cukup. Kalau begitu kenapa masuk di bisnis demineral? Karena saya melihat yang sudah ada dok, coach yang sudah ada, maksudnya yang sudah ada kayak seperti Amedis dan Cleo kan mereka segmentasinya di demineral. Nah, kalau misalnya Amedis dan Cleo masuk, artinya marketnya harusnya besar dong. Betul. Nah, pertanyaan saya, siapakah orang-orang yang pakai Amedis dan Cleo? Nah, jadi maksud saya gitu. Jadi daripada Mas Rian mencoba mengedukasi market yang belum kenal, itu kan artinya segmen market yang belum kenal. Kita masuk ke segmen market yang sudah kenal gitu. Yang sudah kenal tentang air demineral, yang sudah tahu, jadi kita nggak perlu edukasi capek-capek gitu. Nah, sementara sudah ada market leadernya, Amedis dan Cleo. Berarti kenapa kita nggak coba masuk ke marketnya Amedis dan Cleo aja, orang-orang yang sudah pakai Amedis dan Cleo, dan kita coba cari tahu, kalau beli yang ini gimana, apa yang Anda bikin lebih unggul dari Amedis dan Cleo dan sebagainya gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek edukasi mereka gitu, mereka udah tahu gitu, udah siap beli. Oh ya, saya biasa pakai Amedis, kamu punya kayak gimana gitu kan. Lebih mudah gitu kan? Ya, benar. Cocok. Terima kasih coach. Keren. Ya. Gitu caranya. Menanyakannya seperti itu ya coach, ada contoh di atas kita mungkin ya yang sudah melangkah lebih jauh, terus kita tanyakan customer-nya gitu ya coach. Keren. Ya, bisa. Oke. Ini satu lagi, ini ada pertanyaan dari Mbak Damayanti. Coach, kalau bisnisnya punya market yang niche dan butuh edukasi, Mbak Damayanti ini usahanya Marayu Kitchen, Healthy Kitchen, makanan sehat. Kalau bisnisnya punya market yang niche dan butuh edukasi, bagaimana menjangkau mereka cara cepat? Saya punya bisnis makanan sehat. Gimana, Coach? Ini pertanyaannya mirip dengan tadi ya, Bang Rian ya. Jadi kalau kita bicara best practice, jangan masuk ke market yang kan kita bicara segmentasi tadi ya, pengelompokan customer. Pengelompokan customer kan ada banyak gitu ya. Ada customer yang tidak paham, ada customer yang paham. Ya, daripada Anda masuk ke customer yang tidak paham yang kita perlu edukasi, itu capek banget, lama banget, dan butuh biaya dan effort tenaga dan waktu. Mendingan kita masuk ke market yang paham gitu. Jadi kalau tanya best practice, saya akan cari market yang paham ini siapa, bagaimana dan sebagainya. Gitu. Saya fokus ke mereka. Jadi kita nggak perlu edukasi mereka tentang harus sehat segala macam. Jadi saya akan cari orang yang punya problem tentang kesehatan, yang punya kebutuhan sudah sadar kesehatan. Jadi saya akan cari customer yang segmentasinya lifestyle-nya healthy, yang sudah sadar kesehatan, yang sudah penting tentang catering kesehatan, yang tahulah makanan sehat itu penting gitu. Tinggal saya cari tahu masalah mereka apa. Oh, masalahnya mereka sibuk misalnya. Karena mereka sibuk tidak sempat masak. Oh yaudah, saya sediakan, Anda nggak perlu masak, saya kirim tiap hari ke rumah misalnya gitu kan. Jadi cari customer yang memang sudah paham, yang sudah punya kebutuhan. Makanya ini cocok nih dengan yang kemarin nih. Cari yang sudah punya masalah gitu. Kayak contoh Mas Rian tadi kan, orang-orang yang tidak minum air demineral itu tidak tahu dan tidak merasa mereka punya masalah terhadap demineral. Ya. Jadi daripada fokus ke sana, saya fokus ke orang-orang yang sudah tahu, oh saya punya masalah dan solusi saya air demineral gitu. Saya masuk ke sana dan saya coba tahu lagi di dalam itu masalah mereka terhadap air demineral, terhadap solusi yang sudah ada apa gitu. Sehingga saya bisa masuk dari sisi, oh yang itu pengirimannya lama misalnya gitu. Saya instan ya, dalam waktu 1 detik langsung tiba di depan rumah Anda misalnya gitu. Nah, jadi kita cari masalah yang dari solusi yang udah ada, kita sediakan solusinya gitu. Sama untuk
pertanyaan dari Kak Damayanti juga. Jadi masuk ke market yang sudah sadar kesehatan gitu. Oke, jadi kita lebih fokus ya, karena resource UKM ini juga terbatas kan. Kalau kita edukasi orang lain yang kita juga belum kenal, itu lebih berat ya, Coach. Betul. Yang kita fokus yang sudah ada saja gitu. Oke, ini kita batasi waktunya ya. Mungkin Coach Ferdi juga punya acara di tempat lain. Pertanyaan terakhir, Coach. Ya. Dari Tadi Mbak Fani. Asri Nutrili ya, look alike audience ya. Kalau misalnya di dalam kasus Facebook ya, Facebook look alike audience ya, betul, audience. Di Bang If, jadi kita bisa survei dari konsumen kompetitor. Yes, bisa survei dari konsumen kompetitor ya. Jadi itu kan benchmark kan. Jadi kita sudah tahu orang-orang yang beli itu artinya orang yang butuh dan orang-orang yang punya masalah yang mau beli itu kan. Jadi kita sudah customer itu ada 3 level. Cold, dingin, warm, hangat, hot, panas. Hot, panas ini yang harus kita cari. Mereka yang sudah tahu, butuh, dan mereka mau beli gitu ya. Warm ini masih ragu-ragu, pengen sih, tapi cold ini sama sekali nggak tahu gitu. Jadi daripada fokus di cold, prioritas kita selalu di hot. Kalau hot ini sudah jenuh, baru mulai warm. Warm baru mulai cold. Nah jadi tiga-tiganya nantinya ke depannya pasti ada gitu. Ada prosesnya. Proses edukasi, proses warm jadi hot jadi customer loyal dan seterusnya. Tetap ada 3 proses. Tapi ketika kita baru mulai, prioritas kita kan waktu. Energi kita nggak banyak, waktu kita nggak banyak. Jadi fokus yang hot gitu. Prioritas utama yang hot market gitu. Oke. Yang terakhir, Coach. Mencari konsumen tadi itu gimana, Coach? Kayak konsumen Cleo melalui riset atau seperti apa, Coach? Karena kita kan UKM ya, jadi mau nggak mau kita harus kerja keras ya. Kalau saya membayangkan, kalau saya mau riset konsumen Cleo ya, saya akan datang ke pool distributor Cleo gitu. Terus pura-pura jadi konsumennya, saya mau beli dong. Oh ya, siapa aja nih udah pakai nih? Siapa aja udah pakai? Kenapa sih orang pada pakai Cleo? Kan ada merek-merek lain. Saya lihat Bapak ada misalnya Aqua, ada Ades. Kenapa sih orang beli Cleo? Bisa kasih tahu nggak Pak? Gitu. Saya akan datang aja langsung. Oh, dikasih triknya tuh teman-teman. Kayak gitu caranya ya. Trik-trik dari Coach Ferdi itu bisa yang memang kita harus kerja keras gitu ya, tapi itu bisa kita kerjakan lah insya Allah sebagai UKM itu bisa banget kita kerjakan gitu ya. Atau kita tanya ke kompetitor, misalnya kita punya kompetitor, kita tanya sama konsumennya gitu bisa juga ya, Coach? Bisa. Oke. Ya, paling enak pasti datang pergi ke jalur distribusi lah, ke toko atau apa yang punya banyak brand. Jadi kita pura-pura jadi konsumen mereka gitu kan. Oh, gitu. Kita pura-pura jadi konsumen mereka. Kita tinggal nanya, kenapa sih yang paling laku yang mana? Kenapa orang beli yang merek ini dibandingkan merek ini? Nanti biar toko yang jelasin. Oke, siap. Itu tips ya teman-teman. Itu tips-tips itu mahal ya. Itu nggak bisa dibayar karena itu dari pengalaman itu kalau tips-tips seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Alhamdulillah hari ini kita 1,5 jam. Makasih banyak Coach Ferdi untuk minggu depan, Senin depan sama waktunya jam 2 juga. Kita belajar tentang how big is the market. Jadi hari ini kita belajar marketnya siapa, besok kita belajar seberapa besar marketnya, dan what factors will impact the business. Faktor apa aja yang akan mempengaruhi bisnis kita. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Terima kasih Coach Ferdi. Semoga ilmunya berkah ya Coach Ferdi ya. Berkah. Amin. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Ferdi. Teman-teman, nanti di sini kita akan ada feedback ya. Feedback ini juga ingin dibaca sama Coach Ferdi ya. Coach Ferdi juga ingin tahu apa feedback kita terhadap acara ini. Jadi mohon teman-teman mengisi linknya nanti. Terus nanti kita juga ada mengisi pertanyaan-pertanyaan SBM. Jadi hari ini kita sudah 3 pertanyaan ya. What is the problem? Terus pertanyaan kedua tadi who has the problem? Siapa yang punya problemnya? Dan ketiga, what is the solution? Apa solusinya? Ini nanti akan kita isi ya snapshotnya. Ya, Mas Rian mau bertanya? Enggak ya? Kok ini sudah bisa live
live group. Ini sudah belum ya? Belum di-share ya linknya sama Mas Agus. Mas Agus masih hadir, Mas Agus? Mbak Put, kita nggak foto, apa udah ya? Udah saya foto dari tadi. Tadi mau ini Mas Agus sebagai PIC teknis tadi izin sebentar, jadi saya fotokan langsung tadi. Oke. Ini pada belum relatif belum? Ya? Baru siap sholat. Baru siap sholat udah pergi Coach Ferdinya, Mas Agus. Waduh, harusnya tadi di awal ya. Mbak Pupun nggak info-info sih ya. Udah saya WA loh Mas Agus. Sorry. Atau yang ada dulu, ini tadi kita ada, udah pada keluar nih Mas Agus. Udah lah. Enggak lah, baru 10 orang yang keluar. Kita foto dulu. Kita foto dulu. Yang ini nggak ada fotonya, nggak ada ininya ya. Banyak yang nggak dihidupin ini videonya. Iya, teman-teman yang masih hadir boleh dihidupkan kameranya. Kita mau foto. Tadi nunggu Mas Agus sholat. Mas Agus itu coba di sudut kanan di view, coba bisa bikin imersif, lebih bagus kali tampilannya. Gimana? Yes, gimana di sudut caranya? Kanan, di view, sudut kanan kan ada view. Udah. Klik, ada imersif nggak? Ada. Coba imersif, diklik. Oh iya, terus diapain ini? Ini dipilih. Klik. Oh, dipilih backgroundnya ya? Iya. Bentar, kita cari yang... Tara. Oh, ini keren nih kayaknya. Besok buat yang ini harusnya awal dulu kita foto ya. Tadi lupa. Oh, bisa begini. Bisa seperti ini. Lucu kan? Ya, berikutnya. Bu dosen ini bagus nih memang. Ini pengalaman Bu dosen ini. Mbak Zura ini update ya pakai Zoom ini ya. Tadi mahasiswa yang update yang ngajarin. Tunggu ya. Saya hitam di sini. Backlight Mas Agus.